Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Fabrar dengan NPM 2317051090. Di sini saya akan memberikan presentasi mengenai sistem pakar pemecahan Sudoku, permainan Sudoku dengan metode backward chaining. Di sini saya ber-NPM genap, jadinya saya menggunakan metode backward chaining. Oke, langsung saja kita perkenalan dulu. Jadi mengenai Sudoku tersendiri, Sudoku itu adalah permainan logika berbasis angka yang memiliki tujuan itu adalah mengisi semua sel 9 kali 9 dengan angka 1 sampai 9 tanpa pengulangan pada baris, kolom, dan region. Nah, jadi objektif dari sistem pakar yang saya teliti ini itu membantu untuk menyelesaikan Sudoku secara otomatis menggunakan metode backward chaining. Bagaimana caranya? Kita lanjut saja. Ada 5 buah fakta yang terkandung di dalam penelitian kali ini. Yang pertama itu setiap regen 3 kali 3 harus berisi angka 1 sampai 9 tanpa pengulangan. Kemudian setiap baris harus berisi angka 1 sampai 9 tanpa pengulangan. Kemudian kolomnya juga harus berisi angka 1 sampai 9 tanpa pengulangan. Kemudian nilai angka-angka yang sudah terisi pada awal papan pengulangan itu digunakan sebagai petunjuk. Nah, kemudian yang kelima itu adalah kandidat angka yang akan mungkin untuk setiap sel kosong, angka-angka yang mungkin diisi pada setiap sel berdasarkan aturan pada permainan Sudoku. Nah, kemudian ada if then-nya, ada 6 buah. Jika sebuah sel kosong dan sel tersebut hanya memiliki satu kandidat, maka isi sel dengan angka tersebut. Jika sebuah angka muncul sebagai kandidat tunggal dalam satu region, maka isi sel tersebut dengan angka itu. Jika sebuah angka muncul sebagai kandidat tunggal dalam satu baris, maka isi sel tersebut dengan angka itu. Jika sebuah angka muncul sebagai kandidat tunggal dalam satu kolom, maka isi sel tersebut dengan angka itu. Jika ada dua sel dalam satu unit, region, baris, atau kolom yang hanya memiliki kandidat yang sama, maka hapus kandidat tersebut dari sel lain dalam unit yang sama. Kemudian, jika semua sel sudah terisi sesuai dengan aturan Sudoku, maka puzzle Sudoku telah terpecahkan. Nah, untuk lebih jelas bagaimana penerapan aturan if then ini, kita langsung lanjut saja ke metode backtracking yang digunakan di permainan Sudoku ini. Jadi karena kita menggunakan backtracking, jadi kita harus menentukan bagaimana tujuan akhir dari si puzzle Sudoku ini. Nah, berarti yang pertama itu kita mulai dengan goal akhirnya itu adalah puzzle Sudoku terpecahkan. Nah, untuk mencapai goal ini kita perlu memenuhi premisnya, yaitu semua sel sudah terisi sesuai aturan Sudoku. Nah, untuk memenuhi premis tersebut, kita harus membuat sub goal, yaitu kita harus mengisi setiap sel kosong dengan angka yang tepat. Nah, kemudian kita bergerak mundur, mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai setiap sub-goal. Proses ini dilakukan secara rekursif sampai semua sel terisi. Nah, tentunya metode langkah-langkah ini kita lakukan sesuai dengan aturan if then dan fakta yang sebelumnya telah kita jabarkan. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah menyiapkan papan Sudoku dan ada langkah-langkahnya. Ya, langkah pertama itu sistem menetapkan goal utama, yaitu puzzle Sudoku terpecahkan. Nah, untuk membuktikan goal ini, sistem perlu memverifikasi premis semua sel sudah terisi sesuai aturan Sudoku. Karena masih ada sel kosong di sini, maka berarti premis semua sel terisi ini tidak terpenuhi. Makanya kita lanjut untuk membuat sub goal, yaitu kita harus mengisi sel kosong dengan angka yang tepat. Untuk itu, kita perlu mengidentifikasi kandidat angka yang setiap sel kosong yang ada di papan Sudoku ini. Nah, kemudian langkah keempat,
Ini contohnya, misalkan pada baris 1 ini di kolom yang kosong kan ada di kolom 3. Nah, kita harus mencari tahu nih, dia kandidat angkanya itu ada berapa aja dengan syarat 1 sampai 9 itu di barisnya itu harus ada di setiap barisnya. Nah, kita cek nih angka berapa aja yang udah ada. 1 udah ada, 2 sudah ada, tapi 3-nya nggak ada, belum ada. Kemudian angka 4 ada, angka 5 ada, angka 6 ada, angka 7 ada, angka 8 ada, angka 9 ada. Nah, berarti hanya satu kandidat, yaitu angka 3. Berarti di sini di sel yang kosong ini diisi dengan angka 3. Oke, lanjut. Nah, jadi kita isi sel dengan angka 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu sistem menerapkan aturan 1-5 untuk mengisi sel atau eliminasi kandidat. Jika sel tersebut hanya memiliki satu kandidat angka, misal angka 4 yang mungkin, dan mengisi sel tersebut dengan angka 4. Nah, kayak contoh yang tadi, kita di sini 3, kita isi dengan 3. Nah, kemudian jika angka 4 hanya muncul sebagai kandidat di satu sel dalam region tersebut, maka sistem akan mengisi sel tersebut dengan angka 4. Kemudian proses serupa dilakukan untuk baris dan kolom. Nah, jadi ini kasus jika semuanya itu udah terisi dan hanya ada sisa satu sel lagi yang kosong. Kalau ini kasus jika dalam satu region ada satu kemungkinan gitu. Jadi region ini yang ukuran 3x3, kemudian kalau yang baris itu yang horizontal, kalau yang kolom yang vertikal. Nah, itu kita bakal memeriksa kandidat itu sesuai dengan rules dan fakta. Nah, kemudian lanjut ke langkah 6. Jika dengan aturan 1-4 masih belum bisa menentukan angka, sistem menerapkan teknik eliminasi lanjutan. Nah, kemudian kita kalau misalnya kandidatnya itu masih lebih dari satu semua, berarti kita lanjut untuk menentukan pakai teknik eliminasi lanjutan, yang itu aturan kelima. Dimana aturan kelima itu, jika ada 2 sel dalam satu unit yang hanya memiliki kondisi sama, maka hapus kandidat tersebut dari sel lain dalam unit yang sama. Jadi kita akan menghapus kandidat yang sama. Jadi hanya boleh satu kandidat dalam satu region, baris, atau kolom. Nah, di sini misalkan ada 2 sel dalam satu baris yang hanya memiliki kandidat 2 dan 8. Nah, ini berarti angka 2 dan 8 pasti ada di kedua sel tersebut. Maka angka 2 dan 8 dapat dihapus sebagai kandidat dari sel lain dalam baris yang sama. Nah, contohnya begitu. Nah, kemudian langkah ketujuh yaitu sistem mengulang langkah 4-6 untuk sel kosong lainnya sampai semua sel terisi atau tidak ada lagi langkah yang bisa dilakukan. Nah, kalau semua langkahnya sudah terisi berarti anggapannya sudoku atau tujuan utama dari backtracking itu sudah terpenuhi, yaitu kita berhasil memenuhi puzzle sudoku terpecahkan, yaitu aturan 6-nya. Baik, untuk langkah-langkah itu sudah, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu backward chaining ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu pendekatannya sistematis dan logis dalam memecahkan puzzle. Kemudian yang kedua, kemampuan menangani kompleksitas dengan memecah masalah menjadi submasalah. Seperti yang kita lihat tadi, dari masalah utama kemudian dia memiliki sub-sub dari masalah tersebut sehingga dapat terpecahkan. Kemudian efisiensi dalam mencari solusi dengan fokus pada goal. Kemudian kemampuan untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, implementasi dari sistem sudoku ini itu sebagai alat bantu untuk pembelajaran pemain sudoku yang pemula, kemudian sistem analisis tingkat kesulitan puzzle sudoku, kemudian komponen dari aplikasi permainan sudoku interaktif. Nah, jadi ini ide ini bisa diterapkan di permainan sudoku sehingga permainan sudokunya jadi lebih menarik.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.